seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Engkau Tuhan yang paling mengerti, Engkau pribadi yang memahami dalamnya relung hati. Kau tahu, kau mengasihiku. Ku percaya kuasa-Mu ajaib, ku percaya Kau sanggup menolongku. Ku serahkan seluruh kehidupanku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mujizat nyata dalam hidupku. Ku percaya menolongku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku, sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Di tempat ini kami tahu Engkau hadir. Di tempat ini kami tahu kasih dan kuasa-Mu tidak dapat dibatasi oleh apapun. Siang ini menjamah kami, memulihkan kami, mengubahkan kami, menyembuhkan batin kami, menyembuhkan dan memulihkan batin kami, bahkan menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terbelenggu. Tuhan, kami tahu Kau tidak terbatas. Bahkan apa yang belum pernah kami dengar, apa yang belum pernah kami lihat, bahkan yang belum timbul di dalam hati kami, itu Kau sediakan bagi kami yang mengasihi. Kau tahu yang terbaik dan Kau mengerjakannya bagi kami. Sungguh hati kami bersyukur, sungguh hati kami percaya. Dan tak pernah dilihat
yang memahami. Kau tahu yang terbaik bagi kami. Ya relung hati kau tahu, kau mengasihiku. Yang percaya katakan, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Aku percaya, katakan Yesus sanggup menolongku. Aku percaya yang seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam. Aku percaya, ku percaya kuasa-Mu ajaib. Ku percaya, aku percaya, ya ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Mari bangkit berdiri engkau yang percaya. Angkat tanganmu dan pujikan. Ku percaya kuasa-Mu ajaib. Aku percaya, aku percaya. Ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata. Ku percaya, kuasa-Mu ajaib. Ku percaya, aku percaya, ya Tuhan. Seluruh Kau berdaulat penuh. Berkaryalah selalu bagi kami, Allah Roh Kudus. Mujizat nyata dalam. Katakan ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam. Lagi katakan ku serahkan seluruh kehidupanku sampai ku melihat mujizat nyata dalam hidupku. Sorak-sorai meriah bagi Tuhan. Oh, sungguh hati kami percaya. Terima kasih untuk siang hari ini. Kami boleh mengalami Engkau dan kami percaya saat ini kami menerima sukacita yang besar memenuhi setiap hati dan hidup kami. Selama kami hidup di dunia ini, ada hal yang harus kami lewati. Tapi Tuhan berjanji bahwa rancangannya adalah damai sejahtera, mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Oleh karena itu Tuhan, kami mau terus bergantung dan berharap kepada Engkau. Kami mau terus mengandalkan Engkau di dalam kehidupan kami. Karena Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah lalai dan Dia tidak pernah gagal di dalam rencananya. Tetapi seringkali kita tidak ada di dalam rencana Tuhan. Kita mau jalan dengan sesuai dengan jalan kita. Sesungguhnya jalan kita tidak pernah sama dengan jalan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami mau belajar kebenaran akan firman-Mu. Kami mau duduk di bawah kaki-Mu Tuhan, mendengarkan sabda-Mu, mendengarkan perintah-Mu, sehingga kami tetap ada di dalam jalan-jalan Tuhan.
Dan kami percaya di ujung jalan itu kami akan melihat kemuliaan demi kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mau tetap di dalam iman kami. Kami mau tetap teguh di dalam iman kami. Kami tidak akan tergoncangkan. Karena kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih Bapa. Urapi setiap kami di tempat ini. Kami siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan itu saudara seperti kalau kita katakan surat wasiat. Surat wasiat, saudara. Boleh dikatakan saudara surat wasiat itu untuk membawa kita bisa masuk sampai ke surga. Firman Tuhan itu surat wasiat yang bisa menghasilkan iman di dalam hati kita. Dan bisa mengubah cara hidup kita, masa depan kita. Contoh-contoh kalau kita melihat saudara, kalau kita mendapatkan sebuah surat, entah itu dari mana yang kita harapkan supaya surat itu menggolkan atau menyetujui atau membenarkan urusan kita atau sesuatu keinginan kita. Begitu kita dapat senangnya luar biasa. Tapi firman Allah lebih daripada itu. Bahkan apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Selama firman itu menetap di dalam hati kita. Tapi kerap kali hati kita tidak ada di dalam, saudara, tidak diisi oleh firman Tuhan. Tapi diisi oleh keangkuhan hidup. Keinginan duniawi yang berkelebihan. Keserakahan dan sebagainya. Oleh karena itu saudara, kita tidak pernah bisa menikmati. Di luar Tuhan kita tidak pernah bisa menikmati. Tetapi ketika kita punya firman Allah, di situ kita menikmatinya. Saudara yang kasih Tuhan, pada saat COVID, anak saya masih belum dapat izin tinggal di Singapura. Harusnya mesti keluar. Tapi karena COVID, tidak perlu keluar. Apalagi dia ada sekolah, cuman sebentar saja. Tetapi waktu COVID itu saudara, apa yang terjadi? Istri saya juga harus keluar. Karena istri saya tidak dapat izin tinggal. Harus 1 bulan mesti keluar. Tapi karena COVID, dia tidak keluar. Begitu COVID selesai akan diusir keluar. Tapi sebelum COVID itu selesai, surat izin tinggal telah diberikan. Izin tinggal di Singapura sehingga anak saya tetap di Singapura. Istri saya tetap di Singapura. Kami tidak perlu mengungsi lagi. Semua itu karena firman Allah. Dan firman itu lebih daripada surat izin tinggal. Sehingga kita boleh dapatkan izin tinggal di surga. Kita dapatkan izin tinggal di kemahnya Tuhan yang suci. Kita bisa coba dapat izin tinggal juga saudara. Mendengar firman Allah. Kita dapatkan juga izin tinggal. Untuk mendapatkan kebahagiaan, sukacita, damai sejahtera. Tapi sayangnya firman Allah kerap kali tidak ada di dalam hati kita. Kita mendengar terus bertahun-tahun, tapi dicuri oleh iblis. Sehingga kita saudara tidak mendapatkan izin tinggal seperti itu. Kita datang di gereja, tapi kita tidak mendapatkan izin tinggal kedamaian. Kita mendengar firman Allah, tapi kita tidak mendapatkan izin tinggal untuk kekuatan, damai sejahtera dan sebagainya. Kita mendengarkan firman Allah, kita melayani di gereja, tapi kita tidak pernah bisa tinggal di kemah Tuhan yang suci, mendapatkan ketenangan dan kekuatan. Biar hari ini saudara, surat itu diberikan kepada kita. Jangan cuma datang di gereja saja. Tapi nikmati firman Allah. Nikmati kebahagiaan itu. Nikmati saudara. Kemarin saya retreat dengan teman-teman. Anak-anak muda ada di Trawas sana. Setelah itu saya melewati villa-villa begitu banyak. Tempat indah, megah, mewah semuanya.
jarang ada penghuninya. Bahkan 70-80% sebagian tempat-tempat tertentu itu rusak semuanya. Bayangkan mereka beli mahal-mahal, ditempati cuma 3-4 bulan, akhirnya jenuh. Tempat yang indah jadi seperti itu. Seandainya saya suatu hari, saudara, masa lalu kalau melihat tempat itu pasti saya juga ingin membelinya. Tapi ketika saya membeli mungkin saudara, saya juga jenuh. Dan itu tempat mungkin jadi reruntuhan kembali. Sehingga dalam hati saya langsung berkata, lebih baik menikmati daripada memiliki. Banyak orang yang memiliki hidup tapi tidak bisa menikmati hidup. Banyak orang memiliki harta dan saudara dan keluarganya tapi tidak bisa memiliki keluarga dan hartanya. Dia diperbudak oleh hartanya. Apa yang terjadi waktu dahulu saya masih muda saudara. Saya terlalu banyak bikin susah khawatir orang tua saya. Saya naik sepeda motor keluar. Zaman dulu gak ada helm. Berkelahi. Pulang berdarah-darah. Setiap hari mama saya itu khawatir. Bertahun-tahun saya seperti itu. Pernah singgah di penjara satu hari, akhirnya dikeluarkan. Pistol pernah ditembakkan di pinggir kepala saya, saudara. Mama saya itu terus cemas, khawatir. Sehingga hari ini saya melihat anak saya, keluarga saya, teman saya. Kalau sampai ada anak saya seperti itu atau orang lain seperti itu, saya ngalah. Saya ngalah. Saya tidak mau ribut, saya ingin menikmati keluarga saya. Saya ingin menikmatinya. Walaupun ada sedikit yang gak cocok dengan saya diam. Saya menikmatinya. Karena suatu hari saya tinggalkan semuanya. Saya tidak bisa menikmatinya lagi. Entah dia meninggalkan saya terlebih dahulu atau saya meninggalkannya. Bahkan ketika saya meninggalkannya, dunia ini gak ada yang mengiringi saya. Mungkin saya berangkat sendirian. Oleh karena itu saudara, ketika saya melihat ada perbantahan, di dalam keluarga ada masalah persoalan, belajarlah sabar. Nikmati anakmu, nikmati rumahmu, nikmati orang tuamu, nikmati istri dan suamimu selagi bisa dinikmatinya. Bukan cuma kita memilikinya saja. Apa artinya kita memilikinya? Jikalau kita tidak menikmatinya. Banyak orang memiliki iman hanya percaya pada Yesus, tapi tidak pernah menikmati firman-Nya. Tidak menikmati kebahagiaannya. Hanya cuma mengejar mujizat-mujizatnya. Tapi tidak pernah menikmati damai sejahtera. Hidup di dalam ketakutan, kekhawatiran. Sebab itu tema hari ini saudara, mengajarkan kekuatan firman puaskan jiwa. Kekuatan firman memuaskan jiwa. Kita lihat dalam kitab Lukas pasal 2. Ayat 26 sampai dengan ayat 28 dahulu. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa dan yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu bersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus, Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Yesus datang di satu tempat dan sebelumnya ada angin taufan yang luar biasa. Iblis menghalangi Yesus untuk datang kepada seorang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Yang hanya tinggal di kuburan saja. Yang dibuang oleh keluarganya. Yang membuat khawatir keluarganya. Membuat keluarganya takut dan malu. Yesus datang kepada orang itu. Tapi sebelum datang, iblis mencegahnya. Dengan angin taufan. Tapi Yesus tetap meneduhkannya dan sampai di tempat itu. Terus kita lihat lompat saja saudara ayatnya. 32 sampai dengan 33. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung.
Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setan ketika melihat Yesus dia memohon supaya jangan sampai diusir keluar, jangan menyiksanya. Siapakah Yesus itu? Sampai setan pun takut dan memohon. Sampai setan pun takut disiksa. Yesus bukan manusia biasa, Yesus itu Tuhan. Sehingga kemudian setan itu memohon kepada Yesus supaya dia boleh keluar dari tubuh ini pergi ke babi-babi yang begitu banyak. Jumlahnya ribuan. Akhirnya Tuhan Yesus mengizinkannya. Dan kemudian babi itu menjadi gila semuanya. Akhirnya terjun ke jurang dan mati lemas. Sehingga penjaga babi itu takut menceritakan kepada orang kampungnya. Ada seorang yang mengusir setan. Orang gila satu disembuhkan, mengorbankan ribuan babi. Harta kita hilang hanya gara-gara satu orang gila diwaraskan. Satu kampung datang semua marah. Takut kalau kehilangan yang lainnya. Maka orang yang gila itu kemudian berjumpa dengan Yesus berkata, bolehkah aku ikut kamu? Karena aku di tempat ini sudah ditolak. Aku telah membuat banyak orang susah dan takut. Tapi apa yang Yesus katakan kepada dia? Kita lihat ayatnya selanjutnya. Yaitu ayat 38 dan 39. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi katanya. Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahu segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Orang itu kembali kepada keluarganya. Orang itu bukan lagi membuat khawatir orang lain. Tidak membuat ketakutan orang lain. Tetapi dia menjadi berkat bagi banyak orang. Saudara, hari ini selagi kita masih hidup, selagi kita punya waktu, nikmati firman Allah. Selagi kita punya keluarga, nikmati keluarga itu. Selagi kita masih punya umur di dunia ini, ayo kita pergunakan sebaik mungkin. Karena ada waktunya kita sudah meninggalkan semuanya. Dan kita tidak sempat menikmati apa yang Tuhan berikan kepada kita. Cinta kasih dari keluarga, anak-anak, istri, orang tua kita. Sebab itu hari ini, jangan pernah bikin susah. Jangan pernah bikin khawatir istrimu. Jangan pernah bikin susah khawatir suamimu. Jangan bikin khawatir susah anak-anakmu dan orang tuamu. Berikan damai sejahtera. Karena satu jiwa itu berharga di mata Allah. Kenapa Tuhan mengizinkan ribuan babi mati hanya satu orang? Karena Tuhan mau mondok di dalam hati kita. Bukan gedung yang megah. Bait Allah pun yang megah. Yang dibangun oleh Salomo. Diizinkan runtuh. Bukan binatang-binatang ribuan. Karena Allah tidak mungkin masuk di dalam dirinya. Dan berkemah di tempat itu. Tapi Allah memilih satu kemah yang luar biasa. Yang dia pilih sendiri. Yaitu hatimu dan hatiku. Sebab itu hatimu dan hatiku tidak boleh diisi oleh yang lainnya. Isilah firman Allah, cinta kasih Tuhan itu. Kita lihat saudara, poin pertama, jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Jiwa sangat berharga di mata Tuhan. Satu orang ditukar dengan segitu banyaknya. Saudara, karena Tuhan tidak mungkin bersekutu. Tuhan tidak mungkin tinggal di dalam binatang. Tuhan tidak mungkin tinggal di dalam sebuah gedung yang megah. Tapi Tuhan yang luar biasa itu mau tinggal di dalam hatimu dan hatiku. Oleh sebab itu mari kita bersihkan hati kita.
Suatu hari waktu saya misi di satu pulau yang jauh sekali, sangir talaut, melewati saudara gelombang. Ketika nggak ada penginapan di zaman yang lalu itu, ya 30-25 tahun yang lampau. Tapi apa? Yang punya rumah, karena ada Pak Pendeta mau tinggal, kamar utama dibersihkan rapi semuanya. Sarung bantal diganti, semua diganti. Jendela dibuka, disapu semuanya. Orang bingung kenapa? Kok sampai seperti orang Jawa ngomong mantenan? Kok seperti mau ke manten lagi? Ada Pak Pendeta mau tidur. Saudara, ketika saya masuk, maaf, tempat itu tidak sebanding dengan kamar saya. Tapi saya tetap tidur, saudara, di tempat itu. Saya tidak melihat sempitnya, lantainya yang dari tanah. Tapi saya cuma melihat Dia telah memberikan yang terbaik untuk saya. Walaupun saya punya tempat yang lebih indah, tapi saya menghormati, menghargainya. Tuhan punya tempat yang indah di surga yang megah mewah. Tapi Dia mau mondok di dalam hati kita. Saudara, bukan karena tempat hati kita lebih indah dari surga, tapi karena kita ingin memberikan hati kita yang terbaik untuk Tuhan. Sebab itu hari ini saudara, mari kita membersihkan hati kita dengan firman Allah. Waktu sudah sangat singkat sekali. Firman Allah berkata, masa kesukaran akan tiba di akhir zaman ini. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Dia menjadi sombong, sok berlagak tahu. Tidak tahu berterima kasih, tidak pernah bisa mengasihi. Tuhan sudah bicara bahwa akhir zaman akan ada masa yang sukar. Kalau Dia berkata ada masa yang sukar, dan inilah memang masa yang sukar. Kalau Dia berkata masa sukar dan terjadi, berarti Tuhan seakan-akan berkata, kalau itu terjadi masa sukar, datang kepadaku. Katakan amin dulu saudara. Karena aku yang mengatakan terjadi, dan kamu harus datang kepadaku. Manusia mencintai dirinya sendiri, Tuhan berkata begitu, dan terjadi. Hari ini seakan-akan Tuhan berkata, jangan cintai dirimu sendiri. Cintailah Tuhan Allahmu. Dan cintailah sesamamu. Itu firman Allah mengajarkan yang terbaik. Supaya hari-hari seperti ini saudara, jangan lagi kita menjadi hamba uang, tapi kita menjadi hamba kebenaran. Tidak sedikit kalau saya melihat dalam semua bidang, termasuk kerohanian, termasuk gereja, sudah bicara masalah uang. Di mana hartamu, di situ hatimu. Kalau hati kita isinya firman Allah, kita akan bicara firman Allah. Kalau hati kita penuh dengan kasih, kita akan bicara kasih dan pengampunan. Tapi kalau hati kita penuh dengan uang-uang, bicaranya selalu uang, uang, uang. Karena dari hatilah keluar itu, saudara. Sebab itu kita nggak perlu lihat hati seseorang itu apa. Tapi apa yang keluar dari hatinya, yang keluar dari mulutnya, itu mencerminkan hatinya orang itu. Sebab itu mulai hari ini, supaya hati kita dipenuhi oleh firman Allah. Supaya tidak ada satupun, saudara, tempat untuk yang lain masuk. Sehingga firman Allah selalu berkata, penuh sukacita, penuh harapan, penuh damai. Bukan banyak damai, bukan banyak sukacita. Kenapa saya katakan penuh? Saudara, kalau kita bicara penuh itu ini penuh. Kalau ini penuh, mau diisi apa aja nggak bisa. Nggak bisa. Karena penuh, walaupun kecil. Kalau kita punya botol yang besar, tapi nggak penuh, tapi lebih banyak. Tapi nggak penuh, diisi apa saja bisa. Sebab Tuhan, firman Tuhan tidak pernah berkata, hanya supaya kita besar. Gitu. Besar sukacita saja tidak, tapi penuh sukacita, penuh damai sejahtera. Supaya tidak ada lagi keraguan dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan inginkan hari ini. Sebab itu saudara, hari ini Tuhan ingin memberikan kepada kita surat. Untuk supaya kita boleh mondok di bumi.
Supaya kita boleh menjadi berkat di bumi ini. Karena dia mencintai jiwa-jiwa kita semua. Firman itu tidak diberikan kepada malaikat. Firman tidak diberikan kepada binatang, kepada materi manapun juga. Tapi firman itu diberikan kepada manusia. Oleh sebab itu Allah jadi manusia. Karena firman itu diberikan kepada engkau dan saya hari ini. Bukan kepada yang lain. Sebab itu saudara, itu surat yang luar biasa yang harus kita terima. Sama seperti yang kalau kita melihat seorang raja bernama Hizkia. Dia punya kerajaan yang besar. Dia punya takhta, suatu hari dia sakit. Maka Nabi Yesaya bin Amos datang. Berkata, selesaikan semua, sebentar lagi kamu akan pulang mati. Hizkia yang sakit melepaskan semua jubahnya, keluar dari tempat ranjangnya, bukan melihat takhtanya, bukan melihat pasukannya, bukan melihat kerajaannya, bukan melihat mahkotanya. Dia menghadap ke dinding yang tidak berwarna macam-macam, yang tidak ada apa-apa. Dari situ dia mulai berlutut dan menghadap kepada Tuhan dengan air mata yang turun. Mengapa saudara? Karena saat itu dia tahu dia harus mati. Dia tidak lagi melihat hartanya, dia melihat kedudukannya, melihat takhtanya, tidak. Tapi dia melihat sesuatu yang tidak ada apa-apa. Dari situlah dia bisa melihat Tuhan. Kerap kali kita tidak bisa melihat Tuhan. Karena kita melihat banyak hal di dunia ini. Kebencian, kesukaan, hobi, harta, semuanya. Sekali-sekali saudara boleh duduk diam. Jangan melihat segala yang saudara punya, yang saudara miliki. Lihat apa saudara yang tidak ada apa-apa. Dari situlah kita akan bisa melihat Tuhan. Sebab itu Hizkia, dia bukan melihat takhtanya untuk pamit, bukan. Bukan dia melihat jenderalnya, saudara, bukan melihat semuanya. Dan dia kemudian meminta mereka berdoa, enggak. Tapi dia keluar, dia turun, dia duduk, dia berlutut. Dan dia menghadap ke dinding yang tidak ada takhtanya, yang tidak ada pasukannya. Sehingga dia bisa melihat Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan inginkan hari ini, jikalau kita selama kita ada di dunia, pun apa yang kita miliki, saudara, jangan banyak dilihat. Coba lihatlah, saudara, sesuatu yang tidak bisa kita lihat lagi. Suatu hari kita akan melihat itu. Entah itu di rumah sakit, entah di tempat lain. Kita hanya cuma lihat mesin aja yang jalan. Saya ini kalau di Singapura sering melayani orang sakit. Kemarin waktu liburan 2 minggu lalu, 5 orang sakit. Yang 3 gawat semuanya. Dan semua cuma berkata begini, Pak Pendeta, tolong berdoa untuk saya. Saya belum siap untuk mati. Saya banyak hal yang harus saya kerjakan. Seandainya ditambah umur, apakah dia bisa menyelesaikan pekerjaannya? Selama dia melihat apa yang dia miliki. Selama dia terikat dengan apa yang dia miliki. Dia tidak akan pernah bisa melihat Tuhan yang akan datang tiba-tiba. Sebab itu jiwa kita itu lebih berharga dari semua yang ada di dunia ini. Sehingga Tuhan mengorbankan nyawanya, mati untuk kita. Mengapa kita main-main? Kita hidup ini, saudara, bukan karena kita cuma hidup, ada yang mati untuk kita. Sebab itu pergunakanlah hidup yang baik. Kita sudah percaya Tuhan hari ini. Saudara lihat di dunia sekarang, ada begitu banyak macam-macam pengajaran yang macam-macam, saudara, saya tidak bisa bicara macam-macam. Saudara lihat begitu banyak berita-berita yang viral, gak karuan semuanya.
selama kita masih, saudara, duniawi, selama kita masih tidak pernah bisa melihat Tuhan, kita akan melihat dunia-dunia itu semuanya. Tetapi kalau kita belajar, saudara, apa yang kita miliki hanya titipan. Kita tidak boleh terikat dengan apa yang kita miliki. Tuhan hanya berkata nikmatinya. Hanya di dalam Tuhan kita bisa menikmatinya. Di luar Tuhan kita tidak pernah bisa menikmatinya. Saya kalau pulang ke Singapura, saya datang, saya duduk. Saya lihat kalau anak saya sama istri saya ngomong-ngomong, saya senang. Saya suka cita. Begitu kita makan duduk, saudara, terus anak duduk, istri duduk, terus ngomong-ngomong, senang saya. Saudara, hati saya suka cita. Tapi kalau datang, satu masuk kamar, jam makan terus ngambil makanan masuk di kamar, susah hati saya. Jadi sampai saya kadang-kadang saya masak, tang bunyiin. Ngapain Pak masak? Masak apa? Ya ini. Sudah datang, duduk semua saudara. Duduk di meja, omong-omong. Kalau saya nggak bisa ngomong nggak apa-apa. Tapi kalau sudah ada istri sama anak yang sering kumpul ngomong-ngomong nggak apa-apa. Kadang-kadang sedikit ribut, ya saya senang sekali. Ribut ya namanya kumpul ya seperti itu saudara. Mama namanya mama kan ingatkan anak terus. Selama kita bisa ngomongi kita nikmati ya kita nikmati. Saya juga kemarin tiba-tiba tidak tahu angin apa ini. Saya ajak anak-anak Praise and Worship Surabaya pergi ke Labuan Bajo. Udah tiket gak tahu berapa tuh. Pokoknya beli aja berangkat lah. Naik kapal pesiar di situ. 2 malam 3 hari. Saya khusus dari Singapura, saudara. Terbang. Saya tidak khotbah di tempat ini. Sore. Tidak sempat khotbah. Pagi-pagi udah berangkat ke Labuan Bajo. Saya sudah pergi ke sana berulang-ulang. Apalagi duduk di kapal bosan bagi saya. Tapi saya nikmati duduk di kapal. Saya nikmati teman-teman musik, BL duduk-duduk, ketawa-ketawa, saya senang. Orang tanya sama Pak Fengki, gimana? Saya ini jadi seorang bapak. Kalau lihat anak-anak senang itu saya senang. Saya menikmati mereka selagi bersama dengan saya. Saya akan ngomong firman Allah selama mereka mau mendengar firman Allah. Mereka keluar, mereka berenang. Saudara, saya cuma tunggu di kapal saja, saudara. Duduk sendirian aja. Tapi saya tidak sedih. Sebenarnya saya tidak perlu berangkat. Buang waktu, buang tiket, gak ada perlunya. Naik ke tempat yang tinggi, saya jalan juga. Saya jalan pelan-pelan sampai hitam semua saya jalan. Waktu naik sampai di atas, kuat. Selama kita mau berjalan punya kemauan, punya semangat. Dan punya tujuan. Dan mau menjadi berkat. Menyenangkan orang, kita pasti kuat. Tapi kalau hanya orang mau menyenangkan kita, kita gak akan pernah kuat. Yang duduk sama saya ngomong, saya ini ada cukup usia. Tapi kamu lihat, saya jalan masih kuat. Karena waktu naik, saya tidak akan memaksa untuk cepat-cepatan. Bagi saya yang penting sampai di atas. Banyak orang cepat-cepat, saudara. Cepat. Saya santai aja, saya pelan jalan. Sambil pemandangan jalan terus. Ya. Begitu sampai di tengah, yang cepat duduk duluan. Saya jalan terus, pelan-pelan. Sampai di 3/4 banyak yang duduk, saya masih jalan pelan-pelan. Sampai di puncak, tinggal sedikit yang ada. Sudah tinggal sedikit. Bukan dengan kekuatan kita. Bukan dengan masa muda kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh, saudara. Kalau kita mau benar-benar mau menjadi berkat. Menyenangkan orang lain. Setinggi apapun kita bisa lewati. Bukan karena kita kuat tuh. Karena ada sesuatu dalam hati kita. Kalau kita mau menyenangkan orang. Kalau kita mau menjadi berkat. Sesulit apapun. Kita bisa lakukan. Saya lihat di TikTok. Laki itu pantang keluar air mata. Air mata saya mau jatuh.
Di TikTok ada seorang perempuan. Saudara, perempuan masih muda. Sambil keluar air mata, dia mengatakan, "Papa," gitu loh, "engkau terlalu sayang sama aku. Engkau kerja keras untuk aku. Gitu. Ketika gak ada hasil, engkau berusaha untuk cari utangan. Engkau dikejar-kejar orang, tapi engkau tetap tenang di rumah. Pada hatimu gelisah. Engkau gak punya uang. Gitu. Engkau bawa makanan. Dan kau belum makan. Kita berkata, "Papa makan." Engkau berkata, "Aku sudah makan. Aku sudah kenyang." Padahal dia tahu papanya belum makan. Dia berjuang, saudara, untuk menyenangkan keluarganya. Dia dikejar-kejar orang. Mungkin karena hutang belum bayar. Tapi dia tetap lindungi keluarganya. Dia ingin menjadi berkat bagi keluarganya. Penderitaannya begitu banyak. Tantangan seorang ayah itu tidak mudah. Saya tidak katakan ibu tidak mudah. Ibu juga susah. Tapi dalam versi ini saya mau cerita tentang laki-laki. Sehingga Allah kita disebut Allah itu Bapak kita. Kenapa, saudara? Karena dia bertanggung jawab atas hidup kita. Dia bisa tidur tapi dia tidak pernah tidur. Dia bisa istirahat tapi dia tidak mau istirahat. Dia bisa makan enak, dia bisa buat semuanya, malaikat melayani dia. Tapi dia turun melayani kita semuanya. Karena dia adalah Bapak yang baik. Kadang-kadang dia berikan kepada kita. Kita berkata, "Papa, aku tidur." Dia tetap jaga. "Papa jaga aku," dia tetap jaga. Kalau dia bukan Bapak kita, hanya sekedar Allah, kita pasti ditinggalnya. Allah mana yang mau ngurusin manusia segitu banyak yang macam-macam gak karuan. Tapi karena Allah kita menjadikan kita sebagai anak. Dan dia sebagai Bapak. Dia ingin menyenangkan kita. Ribuan tahun dia dilukai hatinya. Oleh gereja dan hambanya sendiri juga melukainya. Tapi dia tetap sabar. Karena dia ingin supaya anak-anaknya itu bahagia. Tapi kita tidak pernah mengerti seperti itu. Belajar hari ini, saudara. Hati seorang bapak itu. Saya bapak dunia, saudara. Yang bisa juga jahat. Dan tapi tetap memperhatikan. Terlebih bapak kita di surga. Kalau saya mengenang itu, saudara, saya diam. Bayangkan kalau Allah. Mana mau repot seperti kita. Ngurusin yang seperti ini. Gereja satu berkali dengan satu tarik sana satu jelekan satu. Pendetanya cari uang, belum ini terpusing. Satu gereja ngadepin juga jemaat berkelahi suami istri mau cerai. Kita lihat bapak belur. Tapi dia punya berapa banyak. Sampai saya berkata, "Tuhan, berapa banyak yang kau berikan kepada saya. Saya usahakan supaya mereka damai. Walaupun Tuhan tidak pernah lelah. Dia tidak pernah susah. Tapi saya juga tidak mau menyusahkan. Walaupun dia tidak pernah bisa susah. Saya tetap mendoakan teman-teman. Saya melayani firman Allah. Supaya saudara hari ini belajar, saudara. Ngalah sabar. Karena firman untuk jiwa kita. Supaya kita dirubah semuanya. Oleh karena itu Bapak Ibu semua yang dikasih Tuhan hari ini. Di gereja ini kita bukan cuma nampang. Di gereja kita bukan cuma datang di gereja setor muka. Saudara. Tapi di gereja ini kita mesti belajar hati Allah yang mencintai kita. Kalau seorang bapak seperti saya kalau di rumah. Saya tidak pernah mengeluh kepada anak-anak saya. Papa susah enggak? Saya diam. Pak capek biasa. Padahal jam 12 malam. MRT tutup. Saya bawa tas jalan. Habis khotbah. Jalan. Pulang. Duduk. Capek? Enggak. Misinya berat? Biasa. Saya enggak mau bikin susah. Kapan lagi berangkat? Sakit. Saudara.
baru datang ditanya kapan berangkat. Benar saya diem aja. Kalau bukan mikirkan Allah Bapa di surga, saya nggak mungkin berangkat lagi. Ngurusin anak aja lebih bagus. Tapi karena saya menikmati Tuhan, saya tahu hati Tuhan, saya tahu hati Bapa itu. Cuma saya berkata, Ken, lu masih di sini ada Bapa, lu masih banyak ngerti firman Allah. Lu lihat orang di dunia ini, kadang-kadang mereka tidak mengerti tentang Bapa. Mereka kehilangan kasih. Mereka hidup tidak benar. Gitu. Mereka tidak mengerti hidup ini apa. Jadi Papa tetap mau tidak mau. Gitu. Bukan hanya untuk papanya kamu. Tapi Papa ini juga papanya banyak orang. Seperti Papa di surga. Saudara. Kita kerja keras. Bukan supaya saya enak. Saya makan sama teman-teman pendeta saya. Tinggal 200. Makan apa ya? Mikir cepat saudara. Ya makan ini. Semua makan. Pak Fengki, saya puasa saja. Diet. Kalau saya makan gak cukup saudara. Saya bukan berarti saya ingin menikmatinya. Saya ingin belajar seperti Bapa di surga. Yang menyediakan makanan, hidangan di depan musuh-musuhnya. Waktu musuh-musuh datang, Bapa di surganya diambil makanan, nak makan dulu ya. Kamu tenang nak, makan aja. Nanti Papa yang ngadepin semuanya. Tapi kita enggak saudara. Tuhan berikan kepada kita kekuatan, ketenangan. Tapi kita merasa kuat untuk melawan musuh kita. Padahal Allah itu ingin membantu kita hari ini. Sebab itu hari ini belajarlah untuk membuka hati kita. Membersihkannya sebersih mungkin. Walaupun hati kita, tempat kita tidak sebanding dengan surga yang mulia. Penuh dengan debu, penuh dengan macam-macam di tempat hati kita. Saudara, pikiran yang kotor. Bersungut-sungut. Berkeluh kesah. Dari telinga musinya capek. Di surga semua memuji Tuhan. Semuanya damai, tenang. Tapi Allah mau turun di dalam hati kita. Setidak-tidaknya ayo kita bersihkanlah. Walaupun tidak sebanding itu. Kita mungkin gak bisa sempurna. Tapi bersihkanlah sedikit. Karena Allah kita mau turun kepada kita. Dan mau menjaga kita. Sebab itu saudara yang dikasihi Tuhan. Kenapa setiap minggu kita harus ke gereja? Supaya kita mendengar firman Allah. Firman itu yang mengubah hidup kita. Allah itu ingin bicara kepada kita. Allah itu ingin menceritakan bagaimana pekerjaannya. Allah akan menceritakan kepada kita bagaimana dia punya tanggung jawab mengasihi kita, memelihara kita semuanya. Dia ingin membahagiakan kita, memberikan damai sejahtera. Tapi kerap kali saudara, kita di gereja bukan cuma melihat Tuhan. Kita hanya di gereja cuma melihat mujizat saja. Kita di gereja cuma kita mau melihat aja kesembuhan. Kita di gereja cuma mau melihat berkatnya. Kita di gereja tidak mau melihat firman Allah, tidak mau melihat Tuhan. Kita tidak mau mengerti hati Tuhan. Saudara, tapi kita mesti belajar hari ini. Percayalah. Saudara, kita sudah berapa puluh tahun hidup seperti ini. Tetap Tuhan pelihara. Gitu. Tapi yang pasti, saudara, dia tidak akan pernah lepaskan tangannya kepada kita. Kecuali kita yang melepaskannya. Berapa kali kita melepaskan tangannya. Tapi Tuhan tetap menaruh tangannya kepada kita. Tapi jangan sampai saudara suatu hari. Kita hanya cuman cari-cari berkatnya saja. Karena Tuhan itu saudara. Sumber berkat. Dia memberikan suratnya izin tinggal kepada kita. Untuk kita bisa menikmati hidup ini. Menikmati apa yang kita miliki. Menikmati keluarga kita. Menikmati firman Allah. Menikmati kebahagiaan. Menikmati damai sejahtera. Bahkan kita bisa menikmati kemahnya yang suci. Kasihnya yang kudus. Kita mesti nikmati di gereja. Jangan cuma nyari hingar-bingar di gereja. Seakan-akan kita cuma mau cari keramaian. Ingat Hizkia itu. Di tempat yang begitu
mengenal dia Tuhan. Dia cuma melihat berapa kekayaan saya, berapa pasukan saya, berapa ini. Suatu hari dia tidak melihat itu semuanya. Dia cuma melihat tembok saja. Dari situ dia bisa melihat Tuhan. Apa yang Tuhan berikan kepada kita hari ini. Saudara, bisa tidak kita melihat Tuhan di dalamnya? Tuhan memberikan istri, Tuhan memberikan suami, Tuhan memberikan anak, memberikan orang tua. Bisa tidak kita melihat orang tua kita? Sepertinya kita melihat Tuhan juga. Bisa tidak kita melihat istri, melihat suami, melihat anak kita? Sepertinya kita melihat Tuhan juga. Walaupun mungkin mereka belum mencerminkan Tuhan dalam hidup kita. Bukankah firman Tuhan berkata, langit dan bumi ini menceritakan adanya Tuhan. Mengisahkan Tuhan. Kalau langit dan bumi mengisahkan Tuhan, terlebih kita semuanya ini, saudara, menceritakan Tuhan. Aku memiliki sesuatu. Apa yang aku miliki, walaupun dia tidak bicara, tapi menceritakan adanya Tuhan. Katakan amin dulu. Saya punya rumah, walaupun rumah tidak bicara, tapi rumah itu menceritakan adanya Tuhan. Saya punya istri, mungkin saudara tidak pernah bicara firman Allah, tapi istri menceritakan firman Allah di dalamnya. Bukan dia yang berkata-kata. Saya punya suami, saya punya anak, punya orang tua. Walaupun mereka tidak bicara firman Allah, tapi mereka seperti menceritakan adanya Tuhan. Apa yang kita lihat, apa yang kita miliki, saudara, itu menceritakan adanya Tuhan. Ingatlah, selagi kita pegang, selagi kita lihat, selagi kita punya, bukan apa yang ini yang kita lihat saja. Ingatlah, ada Tuhan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa. Biarlah hari ini Tuhan, kami boleh memiliki surat izin itu untuk tinggal di kemah-Mu yang suci. Supaya kami boleh tinggal di tempat kudus-Mu, boleh tinggal di dalam firman-Mu dan menikmati. Kiranya Tuhan Kau memberkati setiap kami yang di tempat ini. Kau mau sucikan setiap hati pikiran kami. Supaya apa yang kami miliki, apa yang kami lihat, apa yang kami rabah, itu menceritakan tentang adanya Engkau. Supaya hati kami bukan melihat apa yang kami miliki, tapi hati kami boleh melihat Engkau. Tuhan, kami mau membersihkan hati kami. Walaupun hati kami tidak sebanding dengan tempat di surga yang mulia, tapi kami ingin membersihkannya. Kami tahu Engkau adalah Bapa. Engkau bukan sekedar Allah, Allah yang berkuasa. Engkau Allah yang dahsyat, bukan sekedar itu. Tapi Engkau Bapa yang baik, yang mau menjaga kami, melindungi kami. Engkau mau repot-repot, mau membuat kami seperti ini Tuhan. Engkau mau menjaga, mengingatkan. Karena hanya manusia yang Kau anggap anak. Sehingga firman-Mu menjadi manusia. Sebab itu Engkau urapi setiap kami di tempat ini. Glory, glory, glory. Sucikan setiap hati kami di tempat ini Tuhan. Biar setiap kami hari ini membereskan. Glory, haleluya, haleluya. Tuhan, jamah setiap hati kami. Biar kami boleh menikmati hidup kami ini. Menikmati istri, suami, anak-anak, rumah kami. Selagi kami hidup. Glory, 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 glory. Engkau yang mau susah-susah. Engkau yang tidak mau tidur. Engkau yang meninggalkan surga. Engkau yang terus menjaga kami. Karena Engkau menganggap kami adalah anak-Mu. Engkau memberkati setiap kami di tempat ini. Tuhan, biar hati kami boleh terbuka oleh firman. Biar hati kami boleh diisi oleh firman-Mu. Biar hari kami boleh berjalan menuju kemah-Mu yang suci. Menikmati hadirat-Mu dan firman-Mu yang kudus. Menikmati kasih-Mu dan membagikan kepada banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau mengubah segala pikiran hati kami. Supaya kami datang di gereja bukan melihat yang lain. Kami datang di gereja bukan
bukan mencari mujizat kesembuhan saja, tapi kami di gereja ingin bersekutu dengan Engkau. Karena hanya Engkau Tuhan mau bersekutu dengan kami manusia, bukan dengan malaikat, bukan dengan hewan makhluk yang lain, bukan dengan tempat-tempat yang megah, namun kepada kami yang selalu menyakiti hatimu. Kau urapi kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Roh Kudus menghibur dan menolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Mari angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan bersama-sama. Roh Kudus menghibur dan menolongku. Ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Kami telah menikmati pujian penyembahan. Kami telah menikmati firman yang Tuhan Engkau bagikan di tempat ini. Kami mau berdoa bersyafaat untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai ke semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut akan Tuhan. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu, rukun dan tidak terpecah-pecah, supaya dunia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Demikian juga untuk gereja di mana kami Engkau percayakan untuk mengembalakannya, yaitu gereja Blessing in the Spirit. Tuhan, kami mau berdoa untuk setiap persembahan dari jemaat-Mu. Kiranya Tuhan Kau menerimanya dan membalasnya. Biarlah persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan, Kau memberikan kemurahan-Mu. Balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat. Jaga dan lindungi mereka. Serta peliharalah mereka beserta keluarga, pekerjaan, studi, bahkan di dalam kesehatannya. Mari dekatkan kedua tangan di dada untuk menerima berkat itu pasti. Dan jikalau Tuhan memberkati, tidak ada satu orang pun yang mampu menahannya. Tetapi setelah berkat itu kita terima, apakah kita tetap menjadi orang yang rendah hati, murah hati, dan tetap orang yang mengasihi dan mencintai Tuhan dan sesamanya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, kasihilah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan Dia bangkit pada hari ketiga sehingga kita sembah Tuhan Allah yang hidup. Iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke sorga menyediakan rumah bagi kita sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kedua kalinya menyebut gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menghibur, menguatkan, menginsafkan, dan terus membuat hati kita berkobar-kobar di dalam kasih semula, kekudusan, kebenaran, dan menjadi saksi Kristus dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu.
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Roh Kudus penghibur dan penolongku, ku tak takut sebab Engkau ada di dalamku. Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Ada di dalamku, Kau ubah dukaku menjadi sukacitaku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau hadir di sini.